ketemu lagi sama Miss Sidai. Bismillah ya, mudah-mudahan yang ini nggak menggema. Kayaknya nggak gema sih. Kayaknya nggak ya. Oke, kayaknya udah bagus nih jaringannya nih. Mudah-mudahan oke terus nih. Sayang lampunya ini aja tolong dong. Oke, kita undang lagi Mbak Nuni dan Mas Indra. Mudah-mudahan makin oke. Udah oke ya Mbak Yasmin? Oke, thank you. Terima kasih suaranya. Suaranya udah oke ya. Ya, alhamdulillah. Tinggal kita tunggu lagi Mbak Nuni untuk join dengan kita. Biar ngobrolnya makin asik nih. Teman-teman tadi gimana tuh yang udah ngedengerin itu apa? Ternyata pasangan senior pun punya masalahnya luar biasa ya. Itu 20 tahun menikah, tapi apa namanya bisa ketawanya belum lama gitu, dan itu bikin inspirasi banget ya buat Miss Ida yang biasanya nyeritain doang, begitu denger kayak gitu ya Allah serem juga ya. Yang intuiting introvert, ayo ngacung nih, emang begitu banget apa sih pikirannya ngawang-ngawang kemana-mana gitu apa gimana sih? Oke, kita tunggu Mbak Nuninya untuk join. Sayang, ini matiin lagi deh. Enak mukanya. Oke, halo Stephen Institute join juga. Oke, udah. Oke. Filza minta tolong dikontak dong Mas Indra sama Mbak Nuni. Fils. Ini seru banget tadi, cuma kayaknya ada gangguan. Jadi tadi Miss Hidayah terpaksa restart ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan pesannya masih bisa dinikmati. Jadi kalau di Steven pasangan thinking, suami thinking, istri intuiting, berarti kan suami menaklukkan istri. Nah ini dia, alhamdulillah kita bisa join. Mbak Zeda, thank you tipsnya ya, aku restart nih. Hai. Halo. Oh, kalau di join memang jadi echo. Tadi aku sendiri enggak echo. Oh, oke. Yang echo suara saya apa suara Aku. Oh, oke. Nggak apa-apa deh ya. Ya ini kan apa namanya? Intuiting introvert jadi makin aneh makin oke kan. Anti mainstream. Ya sorry teman-teman, terpaksa Anda mendengarkan tidak matching nih muka saya dengan suara. Alhamdulillah terima kasih Miss Ida sudah menghadirkan Pak Noveldi dan Bunda Nuni. Ini berarti fans beratnya nih ya. Ya alhamdulillah aku juga bersyukur beliau ini mau hadir di sini loh. Kalau dalam aku mau terusin tadi kalau di I Know You Couple udah baca belum sih I Know You Couple? Udah. Tipe pasangan ini tipe apa yo? Ada satu yang menarik banget dari buku itu, Miss. Bahwa kalau intuiting ketemu thinking, ternyata pasangan yang melahirkan ide-ide besar. Yes. Jadi kalau kita ngobrol itu memang kita suka berpikir itu tadi tagline-nya menyentuh sejuta pasangan. Jadi cocoklah dengan isinya itu bukunya Miss Hidayah. Alhamdulillah. Itu kan ilmunya ilmu favorit. Saya mah cuma mentranslate aja. Biar mudah dibaca oleh orang bumi. Betul. Kalau Ayah Farid itu bahasanya bahasa langit besar. Kalau Miss Hidayah kan orang sensing. Kalau pakai bahasa ilmiah yang sulit-sulit nggak bisa. Bisanya itu apa ya? Bahasa konkret real gitu. Makanya kalau pasangan kayak Mas Indra dan Mbak Nuni adalah dinamakan pasangan lion, singa. Ya, bicaranya betul nyambungnya kalau urusan ide besar tentang hal-hal besar, tentang private, tentang diri sendiri.
Gitu, ngurusin umat lah. Ngurusin umat lah. Amin. Doain Miss. Jadi kita berdua emang suka ngayal. Jadi seperti yang Miss bilang tadi, saya TE masih agak ada kanan-kanan dikit deh gitu kan. Jadi kita dulu sampai sekarang secara sengaja itu merutinkan diri untuk bisa ngobrol bareng dan dream building bareng ya Bunda ya. Ya. Wow. Kayak kemarin itu ada pertanyaan di IG, gimana sih caranya untuk supaya kehidupan pernikahannya tidak membosankan. Jadi yang banyak orang mungkin lupa bahwa kehidupan pernikahan tuh jadi membosankan, rutin, karena mereka lupa untuk bikin goal baru, Miss. Jadi banyak pasangan itu sekedar menjalankan rutinitas saja, normatif, ya udah sama-sama, ya udah kita udah lama saling kenal, ya udah gitu. Akhirnya apa? Jadi flat, jadi apa ya? Ya jadi nggak ada gregetnya, nggak ada sesuatu yang ingin dicapai dan diraih. Kalau kita emang termasuk pasangan yang suka cari gara-gara ya Bunda ya. Ya. Contohnya. Contoh paling gampang, kita suka membagi dalam 4 area, Miss. Jadi kalau salah satunya di area fisik, kita kan berdua tahun ini masuk udah bukan jelita lagi ya, jadi udah pas setengah abad. Jadi banyak orang berpikir di usia 50 tahun itu kan usia yang ya udahlah, emang udah umur segitu, udah kayak spare part mobil udah sering dipakai ya bakalan banyak, kadang-kadang suka mogok, suka apa. Nah, kita menolak untuk menerima itu, Miss. Jadi kita secara sengaja tuh bikin gara-garanya maksudnya apa? Punya goal di bidang fisik. Kita punya goal untuk level kesehatan yang kita inginkan. Jadi kita menolak untuk sekedar ngejalani hidup, Miss. Apakah goal itu pasti tercapai? Mboh gitu. Yang penting kita punya goal aja dulu gitu kan. Dan kita berjalan bahkan mungkin berlari menuju goal itu ya Bunda ya. Dan disitulah keseruan-keseruan dalam kehidupan pernikahan itu mulai terjadi, Miss. Kadang-kadang begitu kita duduk bareng, sepakat boleh sepakat ya, begitu eksekusi beda. Nah itu kan seru kan, Miss. Yang satu arahnya kemana, satunya kemana, tapi waktu meeting udah sama, udah satu bahasa gitu kan. Begitu eksekusi, loh kok ke sana, bukan ke situ kita. Nah, Ya, belum sama rasanya. Karena dua orang dari planet yang berbeda. jadi ini yang mungkin banyak orang lupa kali ya. Seru loh kalau bisa punya goal baru gitu kan. Apalagi kita juga punya goal di bidang relationship Bunda ya. Kita punya goal untuk area level di topik intimacy. Jadi tahun ini topiknya apa ya, kita tentuin aja sendiri gitu loh. Oke, kadar di lab kita selalu bilang kita selalu ngejar skor angka 9 ya Bunda ya. Cuman angka 9 itu kita tahu nggak akan pernah selesai gitu loh. Udah dapat sini kita naikin lagi ke sini, naik lagi, naik, never ending journey sebenarnya. Itu sih jadi ya. Iya. Setuju banget itu kalau di Steven Couple memang pasangan ini penting untuk tadi bikin goal-goal besar, prestasi, quality, mainnya kan di situ. Pertanyaan saya, seberapa dekat dengan dunia sosial orang lain? Ini kan berdua asik nih. Ada nggak campur tangan orang lain masuk ke situ? Contohnya gimana, Miss, misalnya? Karena gini, kalau di Terry Stephen itu pasangan ini lebih senang bicara tentang intelijen, tentang berpikir, tapi kurang sosial. Artinya kalau iya bodo amat sama kehidupan, bodo amat sama pandangan orang, pendapat orang lain. Terus lebih memilih seminar daripada arisan. Banget. Ya kayak gitu maksudnya. Kehidupan sosialnya gimana? Jadi kita mungkin sudah dikenal oleh keluarga kita sebagai pasangan paling nyeleneh Bunda ya. Entah pilihan gaya hidup kita, pilihan belief kita, pilihan value kita memang beda dengan hampir sebagian besar di keluarga besar kita. Jadi kita emang jadi pasangan yang ajaib gitu, Miss. Pasangan yang aneh sendiri lah gitu kan. Orang lain gak gitu-gitu amat. Nah kita emang gak mau yang
yang gitu-gitu Nggak, amat. nggak Kayak mau kan yang orang biasa Nggak mau ya. yang biasa ya. Makanya dapetnya ini Miss, nggak mau yang biasa kan. Itu dia yang Itu kanan dia ini yang emang kanan ini emang yang nih akan punya yang banyak akan punya aneh-aneh banyak tuh. aneh-aneh tuh. Iya, Kan benar banget kalau kan kita memang memilih untuk berkarya dibandingkan kita apa sih arisan, terus juga ngumpul-ngumpul apa. Ya kalaupun kita hadir, kita lebih kepada apa memenuhi kewajiban ya, Bunda ya. Setor daripada ntar dikutuk jadi kodok gitu kan, mendingan kita hadir lah gitu. Kan aku juga punya kan aku juga intuiting tuh, punya ada yang nanya intuiting tuh, ada di yang nanya kaca tuh di ada kaca kelihatan tuh Mas ada Haji lagi kelihatan Mas Haji ngapain. lagi Ini ngapain. bisa kasih Nih, tahu ya bisa lagi dikasih ngapain. tahu ya lagi ngapain ya. Oke. Lagi olahraga. Lagi olahraga. Lumayan, sekarang Lumayan, intuitingnya udah sekarang mau intuitingnya udah mau olahraga. olahraga. Cuma karena Cuma intuitingnya karena ketemu intuitingnya ketemu sensing, sensing, jadinya jadinya lebih banyak lebih bermain-main, banyak bermain-main, bukan banyak berpikir. bukan banyak berpikir. Oke. Gitu. Gitu. Jadi dia kenapa jadi Miss dia Idai kenapa Miss Idai berniat untuk berniat menghadirkan untuk menghadirkan pasangan-pasangan yang berbeda yang tipe, berbeda tipe, atau yang sama atau tipe, yang sama nanti tipe, kita akan nanti lihat kita akan bagaimana lihat pola bagaimana pola komunikasi, bagaimana dalam bagaimana bekerja dalam sama, bekerja sama, mencari rezeki. Kalau seru sebetulnya kalau kita bahas satu lagi bahas sih, satu lagi sih, bahasa kasur. bahasa kasur. Tapi nggak di sini deh. Tapi nggak di sini deh. Jangan deh. Jangan deh. Penontonnya semua Penontonnya usia semua soalnya di usia sini. soalnya di sini. Tapi aku bisa Tapi aku bisa menskemakan kok. menskemakan kok. Gaya lion. Gaya lion. Cakar-cakaran. Cakar-cakaran. Ke Bunda. Imajinasinya kemana-mana. Kenapa Mbak Nuni? Kenapa Mbak Nuni? Ada yang mention nih Mas Yudi Haryadi ya. Saya sebelum menikah disuruh baca MUB sama calon istri. Alhamdulillah banyak terbantu. Wah, alhamdulillah. Iya tuh. Iya Terus bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, makanya menikah untuk bahagia menikah untuk MUB bahagia itu banyak MUB banget itu banyak loh banget fansnya, loh luar biasa. luar biasa. Hebat. Bisa terus Hebat. memberikan manfaat, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin waktu ngobrol sama Mbak Zeda itu benar-benar banyak yang saya pelajari ya, bahwa kalau untuk feeling itu dia bisa lakukan apapun kalau punya sosok yang dia cintai banget ya. Pokoknya sosok yang pokoknya itu dia punya idola, seseorang yang dia cintai banget itu, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki gitu lah ya. Itulah feeling ya. Dia butuh sosok yang dia nyaman banget gitu kalau Mbak Zeda main cerita. Setiap orang sih pastinya butuh itu ya. Butuh sosok untuk dia yang menginspirasi. Cuman kalau ngeliat dari perjalanan kami, apa sih yang membuat saya mau terus ngikutin si thinking ini yang standarnya tinggi banget gitu loh, Miss. Sampai kalau diibaratkan naik gunung tuh saya sampai tersengah-sengah napasnya ngikutin dia yang mau naik tuh sampai ke puncak gitu ya. Kalau lihat lagi tentang intuiting, kayaknya intuiting itu butuh tercerahkan gitu loh, Miss. Jadi kalau teman-teman yang punya pasangan intuiting, dia pencerahan. Nah, caranya harus kreatif. Kalau punya pasangan intuiting ya kreatiflah memberikan pencerahan. Karena itu yang kami lakukan kepada anak kami. Dia juga intuiting, introvert pula. Ya, untuk membuat dia bergerak ya kita kasih insight, kita buka wawasannya dengan berbagai macam cara yang kreatif. Jadi itu kira-kira kalau ngelihat bagaimana menginspirasi seorang intuiting. Oh gitu. Oh gitu. Kasih contoh dong Mas. Kasih contoh dong Mas Indra. Gimana menginspirasi Mbak Nuni gitu? Apa ya? Yang mana nih Bun? Kalau saya sih mungkin gini, intuiting itu kan bukan tipe II ya, terutama yang tidak mudah bergerak, Miss. Kalau sudah punya keyakinan itu kesurkeh gitu loh.
gesernya itu minta ampun deh gitu loh. Batu Kalau karang. batu karang banget gitu kan. Dan saya punya 2 di rumah yang kayak gini kan, Jadi bagus dia gitu. sangat strong. Strong gitu kan. Jadi kadang-kadang yang perlu level kreatifnya adalah saya memaksa diri untuk mencari pintu masuknya, Miss. Kalau pakai pintu masuk yang biasa, ternyata versi saya pintu masuk di sini tembok. Nah, awalnya masa lalu apa sih gue masuk dari sini kok nggak bisa gitu kan? Ya akhirnya memaksa diri, oke, kalau pintu ini nggak, ternyata versi saya pintu di sini tembok, ya saya memaksa diri, oke, cari pintu yang lain gitu kan, cari pintu yang lain. Kalau sekarang kan terdengarnya kan kayaknya wah bijak ya, enggak, waktu ngalamin mah jedotin pintu, pengen jedotin pala ke tembok rasanya, yang mana sih pintunya gitu loh, ini orang lain mah lewat sini aman gitu kan, kenapa sih kagak dibukain pintunya gitu kan? Soalnya kurang unik, Miss, jadinya nggak dibukain. Nggak nyambung Nggak ya. nyambung ya. Banget dulu ya, dia suka ngasih surprise. Tiba-tiba ngajak ke puncak makan. Itu cara kreatifnya sih. Mengikuti Bikin. jiwa impulsifnya, Miss. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kan impulsif itu apa ya, kita keluar dari rutinitas gitu loh, Miss. Nah, si intuiting ini kan sebenarnya demen sesuatu yang impulsif. Kalau sebelumnya impulsif itu sering jadi huru hara di kita, ya kita manfaatin kok si impulsif ini untuk membuat sebuah kejutan-kejutan kecil gitu kan. Gitu, Emang Miss. kalau Jadi bicara ya, sama Emang kalau intuiting, bicara sama emang intuiting mesti emang ini ya, mesti ini ya, dinamis, dinamis, berubah terus, senang berubah dengan terus, senang dengan perubahan. Jangan yang perubahan, itu-itu jangan aja. yang itu-itu aja, Jangan yang mudah jangan yang ketebak. mudah ketebak. Emang deritanya Emang thinking kalau deritanya ketemu yang thinking kalau begini ketemu sih. yang begini sih, Mengacaukan aturan. mengacaukan aturan. Yang dia teratur, yang dikacau balau, gitulah ceritanya. ya kalau apa? Akhirnya bukan kemarin, waktu kita belajar Stephen, ketemu tuh formulanya, Miss, bahwa kalau dia udah mulai bahasa yang ajaib-ajaib, terus kadang-kadang kita lagi fokus sesuatu nih, Miss, dia udah pengen loncat fokus yang lain lagi. Terus saya bilang, woi, di sini mendarat, ke bumi. Udah lu jangan ngawang-ngawang mulu lu. Selesai dulu yang ini gitu. Dia udah pengen pindah topik lagi, pengen pindah ngerjain lagi, dan itu level timbangannya sama di dia. Si thinking bingung, ini mau dikerjain yang mana sebenarnya gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya yang ini nggak selesai, yang itu berantakan, Miss. Nah itu yang kita perlu menyamakan bahasa gitu. Jadi bukan berarti si thinking ini selalu benar, tapi nyamain bahasa ini memang kerja keras banget gitu loh, Miss, buat kita berdua. Karena satu hal yang buat saya sangat clear, sangat sederhana, buat si intuiting maksudnya, nah tepok jidat nggak? Buat saya tuh udah hal yang sangat sederhana. Ternyata buat dia, aku nggak paham. Ini nggak paham apanya gitu loh. Tapi ternyata kita memang dari 2 planet yang berbeda, memang beda bahasa gitu loh, Miss. Ya banyak orang sih suka bingung, maksudnya Pak, iya. Kita sama-sama ngomong kayak apa? Udah suka ngasih contoh kopi ya. Kita berdua peminum kopi. Sebenarnya ini duluan sih peminum kopi. Saya belajar minum kopi belakangan. Dan ketiada pagi tanpa nyeduh kopi dulu kalau Nuni. Nah, tapi begitu saya mulai minum kopi, ternyata definisi kopi enak versi saya sama definisi enak kopi versi Nuni itu beda banget. Jadi kalau saya minum kopinya Nuni, itu saya kayak minum air rasa kopi. Karena saya nggak suka kental. Encer banget. Anti mainstream, Miss. Orangnya suka kopi kental, saya enggak. Pokoknya yang rasa kopi aja, light coffee. Kalau ini harus kopi yang benar-benar sesuai standar. Thinking kan, pokoknya jelas rasa kopinya, kayak iklan gitu. Jelas rasa kopinya, jelas takarannya, dari mereknya jelas gitu kan. Beda banget terus, kita ngomong kopi aja. Nyatuinnya? Bikin kopi masing-masing, Miss. Kalau yang itu nggak bisa, Miss, di kopi masing-masing. Contoh paling gampang, yang bukan gampang, lebih agak rumit sedikit, tentang bagaimana cara mendidik anak, Miss. Kita termasuk yang sangat rutin lah berkomunikasi, rutin berdiskusi.
kita udah sepakat nih, oke kita lakukan ini ya, sepakat. Begitu eksekusi, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Bentar. Bukannya udah sepakat tadi gitu. Ternyata terjemahan hasil diskusi aja tuh di eksekusinya bisa beda banget, Mas. Nah, inilah banyak kesalahan fatal pasangan yang merasa kalau udah dibahas, artinya udah sama-sama tahu, artinya udah sama-sama satu frekuensi. Ternyata enggak, kita pun ngalami gitu. Nah, yang sering orang ngomong adalah, bukannya udah dikomongin tadi. Iya, omongin kan versi lu. Versi yang nerjemahin belum tentu sama, gitu. Kalau di Steven, ini saya agak mengurangi suami saya akan eho terus nih buat pendengar. Mohon maaf ya, dengerin aja, nggak usah dilihat mulutnya Miss Hidai. Nggak nyambung soalnya. Jadi kalau di Steven, tips untuk pasangan ini sesungguhnya adalah diturunkan dalam tulisan. Karena nggak bisa bertemu di kata-kata. Orang thinking lebih mudah menangkap tulisan. Orang intuiting yang menangkap kata lalu membayangkannya, maka perlu diturunkan dalam tulisan yang disepakati bersama. Arahnya dari si thinking kan, dibuat goals kan, kalau itu jagonya Mbak Doni sama Mas Indra tuh. Goal setting ya kan. Terus diturunkan tuh per stepnya dengan tulisan kata-kata atau gambar. Artinya ada panduannya gitu. Ini alhamdulillah selamat ya. Karena Miss Ide udah dengar beberapa pasangan yang kayak gini berakhirnya bercerai. Karena tadi merasa nggak ketemu gitu. Dan sama-sama di atas kan, orang otak atas kan. Otak atas kiri, otak atas kanan. Yang egonya itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang otak bawah. Gitu. Sentuhannya bukan sentuhan emosi memang. Jadi bicaranya harus menggunakan logika, konsep besar dan sebagainya. Mau tanya dong. Akhirnya ketika dengan semua perbedaan itu yang menyatukan tuh apa? Di mana perannya? Oke, versi saya ya. Jadi apa sih yang menyatukan? Kalau di saya adalah karena saya punya impian, Miss. Jadi saya gini. Saya tahu bahwa ini tidak mudah. Oke, jadi saya sudah punya impian besar sejak sebelum menikah tentang yang namanya lembaga pernikahan. Kalau orang lain mungkin punya impian pengen jadi direksi, pengen jadi CEO, pengen jadi segala macam. Kalau saya impiannya itu pengen punya keluarga yang harmonis, Miss. Itu emang agak-agak unik dari dulu gitu kan. So, begitu menghadapi challenge, ya saya tahu yang namanya impian pasti akan ada challenge-nya gitu kan. Dan saya berjuang buat impian saya. Dan kebetulan yang mengisi salah satu picture dalam impian saya adalah istri saya gitu loh. Jadi dalam prosesnya itu saya mungkin agak beda dengan kebanyakan orang di luar, atau beberapa orang di luar sana yang menggunakan anak untuk pikir demi anak kita, demi enggak. Saya malah jauh dari situ, Miss. Karena saya juga nggak pengen kita menggunakan anak sebagai tameng. Hanya sekedar bertahan, tapi masih ribut terus, ujung-ujungnya kan jadi korban juga anak gitu, Miss. Dan kita menolak untuk sekedar bertahan. Kita pengen kalau mau lanjut, naik kelas gitu. Nggak bisa cuma bertahan ya demi anak, ya tapi ini ayel-ayelan, berantem, saling melukai terus-menerus gitu kan. Kita nggak mau. Kita benar-benar memilih kalau emang ini mau lanjutnya di levelnya sini. Nggak mau lanjut di level yang cuman ala kadarnya. Nah ini kan sampai kita pernah di sidang ya sama keluarga, kalian tuh kok terlalu idealis gitu kan.
yang kayak keluarga lain aja kenapa sih nggak usah terlalu neko-neko gitu kan? Ya, ya memang gitulah gitu loh. Apa standarnya tinggi, Miss. Dan standar tinggi ini sengaja di-set dan dengan sengaja juga kita berani bayar harganya, Miss. Jadi kalau Miss tanya tadi, apa sih membuat kita bisa bertahan dan bukan cuma bertahan, tapi set the standard, set the bar, raise the bar. Ya karena kita bersedia bayar harganya, Miss. Ini kan terdengarnya indah ya. Prakteknya mah guling-gulingan di aspal, Miss. Gue percaya deh. Prakteknya cabut-cabut rambut gitu. Wah, udah pengen nari segala macam gitu, Miss. Kali hula-hula, Miss. Nah, itu versi saya. Nggak tahu kalau versi Nuni gimana. Versi Mbak Nuni gimana? Versi Mbak Nuni gimana tuh? Ingat banget dulu waktu kami lagi beberapa kali dalam puncak. Titik nadir lah ya, titik nadir. Itu anak tidak terlihat oleh dia. Artinya jangan bawa-bawa anak untuk bikin gue bertahan. Kalau memang jadi dulu saya berubah atau kita bubar. Dan sejak itu saya melupakan bahwa anak adalah bisa buat dia bertahan. Karena itu it doesn't work. Kenapa membuat saya mau bertahan dan terus berjuang gitu ya, kalau kata-kata indahnya berjuang. Karena dia bisa menggelitik mungkin keintuitingan saya yang kepingin sesuatu yang anti mainstream. Dia selalu bilang dia bisa menggambarkan apa sih kehidupan pernikahan yang mau kita set di atas. Memang tidak sama dengan yang lain, tapi ada harga yang dibayar. Kalau saya atau kita bubar, itu pilihannya. Keras ya. Masya Allah ya. Thinking banget. Thinking banget ya. Ya, kalau gitu masih thinking banget, Miss. Lugas, jelas. Nggak ada abu-abu. Tegas. Tapi itu sampai ketik itu setelah dia membuat saya terinspirasi dengan bahwa dia ngomong begitu bukan cuman menuntut, tapi dia sudah memberikan contoh. Gue udah bertumbuh sejauh ini, gue kasih contoh, gue udah bayar harganya, mau ikut nggak? Mau ikut, ayo. Kalau nggak, bye-bye. Itu pilihannya. Jadi buat saya waktu itu, kalau saya nggak ikut berjuang, saya bodoh banget. Karena saya tahu tidak banyak orang yang mau sebegitu besar bayar harga untuk sebuah impian. Jadi itulah dia bisa menggelitik bahwa intuitif itu nggak suka yang mainstream. Gitu kira-kira. Iya, tantangan buat seorang thinking adalah untuk melepas egonya kan, Miss, untuk tidak apa sih nunjukin kedominannya kasihnya dia lah gitu maksud ngomongnya. Di situ challenge banget, Miss, karena kalau secara energi kan saya cenderung lebih dominan dibandingkan Nuni, terus juga kalau T juga menaklukkan I. Tapi dulu kan belum paham itu kan, Miss. Nah, jadi tidak mudah untuk secara sadar nunjukin dan melakukan hal yang otomatis terjadi. Nih, supaya nggak pusing gini. Kalau saya terus-menerus jadi diri saya yang dominan ke dia, kita hari ini mungkin udah nggak duduk bareng gitu loh, Miss. Saya secara sadar, saya tahu saya dominan by default. Dan kalau saya terus-menerus ada di fase dominan, yang sini akan semakin mengkeret, Miss. Semakin jauh gitu loh gap kita. Jadi saya berusaha untuk bisa menyamakan energinya, saya turun, Miss. Sehingga saya tidak terlihat dominan di matanya Nuni gitu. Teorinya kan sederhana. Kebayang nggak dulu waktu masih kita sedang seru-serunya dulu menyamakan frekuensi segala macam itu ini panas, emosi tinggi. Nah, gimana caranya bisa tetap sadar, jangan sampai setiap kata yang saya pilih, level energi yang saya pakai,
itu semakin memperburuk keadaan karena saya sisi dominan yang keluar. Kalau bahasanya Miss Ida itu singanya tuh keluar banget gitu. Saya nggak mau gitu kan. Karena ya nanti dia malah jadi daging buat saya punya kunyah gitu kan. Saya nggak mau. Nah, kerja kerasnya adalah bagi pihak yang entah suami, entah istri yang by default cenderung lebih dominan dibandingkan pasangannya, hati-hati gitu loh. Jangan terlalu bahagia dulu kalau pasangan Anda nurut sama Anda. Ntar dulu. Kalau lagi konseling tuh saya suka bilang, oke deh gini deh. Kalau contoh Rasulullah, orang ikut Rasulullah itu karena takut atau karena ingin? Oke, 14 abad kemudian kita masih memilih ikut Rasulullah karena ingin, bukan karena takut. Oke, itu adalah satu poin. Kalau Hitler dulu, orang ikut karena ingin atau karena takut? Takut. Dan umurnya pendek, Miss. Oke. Dan itu yang kami lakukan di rumah. Saya lakukan di rumah. Saya nggak pengen istri saya nurut sama saya karena takut. Saya tidak ingin anak saya nurut orang tuanya karena takut. Dan itu sungguh tidak mudah, Miss, untuk orang yang sebenarnya bisa banget nih, gue dominan kok, gue bisa tunjukin kok. Apalagi thinking, gue bisa pakai logik gue sekuat gue bisa patahin semua argumen lo kok, gitu. Bisa banget matain itu semua. Nah, tapi kalau terus-menerus dipakai itu, Miss, lama-lama orang udah baal. Di depan kita mungkin dia, iya nurut, di dalam itu penuh dengan tidak terima, kesel segala macam, dan dalam jangka panjang itu pasti nggak bagus. Nah di sini PR buat mereka yang by default dominan untuk sadar diri, woi, lu tuh bulldozer gitu, sadar diri. Banyak pasangan yang nggak sadar udah bawa bulldozer terus maju mundur, nggak sadar pasangannya ada di bawah udah dilindes, tapi dia senyum-senyum. Apa sih masa lalu? Kurang lebih gitu kali, Miss. Betul. Tanya lagi Mas Indra, sebagai seorang thinking. Thank you tadi analoginya bagus banget untuk pasangan yang menaklukkan istri gitu ya. Apakah ketika thinking mampu melakukan itu saat dia sudah tidak pakai topeng? Sudah jujur. Thinking itu kan rajanya masking. Ya. Bisa garang. Tapi hatinya beda. Ya. Senyum, padahal hatinya sebawa banget. Ya. Nggak sinkron antara wajah dan hati. Oke. Apakah ketika seorang thinking sudah mampu mengerti orang, itu ketika dia juga melepaskan maskernya gitu, melepaskan topengnya. Ini yang terjadi di saya dengan Nuni. Benar banget, dulu di awal-awal, Nuni bisa sama sekali have no idea apa yang sedang saya rasakan. Karena saya bisa pasang muka flat, muka lempeng, poker face. Saya lagi marah, dia nggak tahu. Saya lagi sedih, dia nggak tahu. Dan saya yang akhirnya memutuskan untuk buka itu semua. Karena saya nggak pengen dia have no clue terhadap perasaan saya. Dan buat seorang thinking untuk bisa mengizinkan, kalimatnya kesannya belagu banget ya. Resmi. Kalimatnya resmi. Mengizinkan pasangannya untuk tahu perasaannya, sebenarnya nih itu ada sebuah privilege. Karena yang ini relatif nggak suka orang tahu perasaan dia tuh apa gitu. Saya nggak tahu apakah semua thinking kayak gitu, tapi ini lebih ke saya gitu loh, Miss. Saya termasuk introvert, walaupun saya TE, tapi by perasaan tuh saya sangat introvert, Miss. Saya tuh poker face, cenderung ya kalau gue tutup, orang nggak tahu kok apa yang gue rasain, gue tetap bisa senyum, gue tetap bisa being nice, dan itu terbukti di tahun-tahun awal pernikahan kita, bahwa sudah ada luka di sini, yang ini have no idea dengan perilaku keintuitingannya dia gitu, yang masih aja impulsif sana sini, mencela sana sini. Akhirnya begitu saya ngambil keputusan, oke, I let her know. Yang ada di sini kaget. Masa sih? Kapan? Kenapa? Jadi yang ini tidak sadar sudah membuat banyak luka yang di sini, karena yang di sini juga awalnya tidak
tidak apa ya, tidak menunjukkan, Miss. Jadi benar banget yang Miss Ida bilang tadi. Banyak hal jadi mulai clear buat kita berdua saat saya mulai membantu pasangan saya untuk bisa tahu apa yang sedang terjadi di saya. Dan ini kan berarti menyamakan bahasa lagi kan, Miss? Yes. Karena bisa jadi dalam sebuah peristiwa itu tidak punya dampak apapun di dia, dampaknya di saya sedemikian besar. Ya. Nah, dalam kehidupan pasangan banyak yang anggap remeh hal-hal kecil ini, Miss. Jadi waktu dulu kita disidang oleh keluarga, kita ditanya masalah kalian apa? Kita nggak bisa jawab. Karena kita tidak punya satu masalah besar, Miss. Kita punya ribuan masalah kecil. Ya ampun. Ya karena beda bahasa banget. Beda bahasa, beda pemahaman, beda persepsi, beda kebutuhan, beda banget semuanya. Bedanya bunyi-bunyi sama langit, bukan cuma bedanya Ya kan? begini. Karena orang bumi sama orang langit gitu kan, T kan dibumikan gitu. Dan masalahnya kan karena tidak mau terbuka dari awal kan. Karena memang tidak terbudaya untuk terbuka juga, Miss. Saya memang dari dulu sejak kecil memang di keluarga juga tidak dibiasakan untuk terbuka. Dan saya yang Miss Hide lihat hari ini itu udah software baru, Miss. Setuju. Jadi pertama ketemu dulu nggak kayak begini. Jadi ini saya maksud dengan selalu raise the bar, Miss. Selalu naikin apa sih? Karena kan hadis kan kalau kita masih sama dengan hari kemarin, berarti kan kita yang merugi. Kalau kita lebih baik dari kemarin, kita orang beruntung. Nah, goalnya selalu naik gitu. Apakah selalu berhasil kan? Ya bisa enggak. Tapi yang penting adalah kita selalu set pengen naik. Dan ini, konsep ini yang juga membantu kami dalam mendidik anak akhirnya. Kalau Miss masih ingat, waktu itu sempat kita ajak Adif ngobrol. Adif akhirnya memilih untuk bertumbuh setelah ngelihat orang tuanya bertumbuh. Dan itu penting banget gitu loh. Konsep parenting versi kami adalah kita menolak untuk hanya menggunakan otoritas sebagai orang tua. Jadi kita nggak mau anak patuh sama kita karena takut. Tapi kita pengen anak kita bisa jadi inspirasi buat anak. Mak, bapak gua aja berubah loh. Ya, kan kalau kalau marah kan cukup mengerikan kan, Miss. Dia bisa ngeluarin data, fakta, argumentasi, dan semua list kesalahan dengan sangat detail. Dan anak saya sekarang bisa lihat bagaimana cara ayahnya dulu marah dengan sekarang, itu udah beda banget gitu. Jadi pada saat sekarang orang tuanya minta, ayo kamu berubah, dia udah nggak punya excuse. Karena bapak sama emaknya aja berubah, what's your problem gitu. Boleh nggak kasih contoh konkret? Apa yang benar-benar berubah gitu? Kalau dulu tuh, ini kan bahasanya bahasa atas banget nih. Bahasa konsep gitu. Boleh nggak diturunkan? Ya, saya butuh contoh. Butuh contoh. Konkret. Ayo Bunda. Satu kasus saja. Ini yang baru saya bahas tadi di kelas belajar konseling di Zoom meeting. Lagi bicara soal apa merubah self assessment gitu ya. Saya bilang saya contoh bagaimana saya menilai diri sendiri apa yang saya rubah. Satu yang dulu itu bikin momentum killer kalau kita bilang. Jadi harusnya suasana bagus, gara-gara saya makan itu jadi bubrah, ambiar. Itu kebiasaan dari keluarga, mungkin juga faktor impulsif saya yang kalau ada yang nggak setuju, langsung dibantah. Bukan dibantah, pokoknya langsung ngasih argumen. Bukannya dicerna dulu, diendapkan dulu, tapi langsung kasih argumen. Mau saya begini. Kayaknya bagusnya begini. Walaupun disampaikan dengan baik, tapi konteksnya, ini buat seseorang beda-beda ya, tapi buat seorang thinking yang semua harus baik dan benar gitu ya, sikap argumentatif itu sangat merusak suasana. Jadi
saya dulu dibilang spesialis momentum killer. Dianggap tidak sopan ya? Dianggap rusak suasana. Jadi seperti saya tidak mendengar gitu. Saya sibuk dengan argumen saya sendiri. Jadi saya tidak dalam posisi memahami. Itu untuk bisa saya merubah bahwa yakin bahwa memang harusnya yang benar memang, kalaupun tidak sependapat, saya diam dulu. Kalaupun nanti setelah saya cerna, saya endapkan, saya olah, ternyata itu tidak benar, saya sampaikan tidak saat itu. Itu buat saya merubah belief yang menghancurkan belief yang saya pikir benar gitu. Kalau nggak setuju ya sampaikan dong. Itu kan belief saya. Kalau nggak setuju ya bilang nggak setuju. Tapi buat dia berarti kamu tidak mendengar saya. Wah, itu berkali jadi apa ya, ledakan-ledakan di antara berkomunikasi kami. Jadi sekarang setelah direnungkan lagi, baru saya bisa ngelihat, iya ya, kalau saya langsung ngasih argumen, yang dirasain apa ya? Ya kayaknya nggak nyaman juga sih. Lebih nyaman kalau saya mencoba memahami pendapatnya, saya berusaha memahami kenapa dia berpikir seperti itu. Kalaupun tidak setuju, kapan-kapan saya sampaikannya kapan-kapan. Baru sekarang saya bisa ngerti, oh iya ya, itulah yang lebih nyaman buat dia. Itu sih perubahan yang sulit buat saya sebetulnya, karena itu sudah berakar dari sejak kecil di keluarga. Kalau nggak setuju ya langsung hajar gitu kan. Itu misalnya. Terus contoh lagi, satu lagi. Tadi bicara tentang Adit ya. Cara marah orang tua dulu dengan sekarang seperti apa? Oke, saya dulu pernah bikin bolong pintu kamarnya Adit. Innalillahi. Kalau sekarang boleh cek sama Adit, kalaupun saya marah, saya sangat terukur. Kalau teman-teman KBK, saya lihat ada beberapa yang juga join di sini, itu sering jadi pembahasan di kita gitu loh, bahwa penting banget, bukan berarti kita sekarang sama sekali nggak boleh marah. Yang paling penting adalah kalau marah sadar bahwa lagi marah, oke. Terus kalau mau marah, mau pakai marah level berapa? Oke, mau level 1 atau level 9? Oke, terus apa yang diharapkan hasil dari marah pakai level tersebut? Yes. Oke, terus gimana cara deliver marahnya tersebut? Oke, timing marahnya kapan? Ujung-ujungnya seringkali nggak jadi marah. Ya, dan dulu juga kalau marah, itu spesialis membuat suasana jadi sangat mencekam, Bis. Udah kayak film apa, Bunda? Thriller. Nah, kalau ada film-film thriller tuh yang mencekam gitu kan? Sampai bulu kuduk merinding gitu, Miss. Kok aku mencoba melihat itu kok serem banget ya pasangan ini dulu. Ya, kalau kita ceritain sekarang, makanya orang suka bilang, wah Pak Indra enak, lu tuh keren tempat, gue belum tentu kuat gitu kan. Jadi kalau cerita sekarang memang terdengar sangat horor kan, misalnya banyak orang yang tidak tahu gitu loh, bahwa kisah indah yang sepertinya terlihat kita selalu bersama romantis, enggak. Sekarang pun kita juga masih sangat jauh dari sempurna ya Bunda ya. Jadi kalau lagi di kelas KBC tuh suka ada yang bilang, emang Pak Indra sama Bu Nuni masih suka konflik. Menurut Allah emang kita malaikat, kita manusia biasa gitu loh. Cuman yang menjadi perbedaan adalah kalau dulu mungkin saat terjadi friksi, itu level jatuhnya tuh dalamnya cukup kayak sumur dalam banget, sehingga untuk naik baliknya itu butuh waktu lebih lama, butuh effort yang luar biasa. Sekarang dengan sebuah trigger yang sama, kalaupun jatuh itu cuma 2 cm gitu, bisa kita bisa bounce back-nya lebih cepat lagi. Jadi tersandung pasti masih tersandung, friksi pasti masih ada friksi. Yang membedakan adalah kita relatif lebih tahu kenapa friksi itu terjadi. Kita juga relatif lebih tahu, sadar itu terjadi karena ternyata saat itu physically saya lagi capek banget.
makanya daya tahan saya jadi rendah. Oh oke, ternyata itu terjadi karena ini udah peristiwa yang terus berulang. Oke, kalau gitu kita bahas lagi nih supaya ini tidak perlu terulang. Jadi mappingnya bisa jadi lebih clear, Miss. Itu aja bedanya mungkin. Yang itunya itu butuh waktu hampir 20 tahun, Miss. Masya Allah. Ya patut diapresiasi adalah dua-duanya mampu bertahan, mau bertumbuh, tidak menyerah. Itu yang keren banget. Dan yang namanya inspirator, itu kan karena pernah jatuh, terus bisa naik lagi. Karena pernah berantem, terus sekarang rukun. Itu kan baru inspirator. Jadi ini saya mau kasih pesan ke teman-teman yang hari ini join, ya nanti juga mendengarkan di story. Jangan cepat putus asa dalam berpasangan. Benar nggak, Mas Indra, Mbak Nuni? Ya, saya juga mengalami, tapi saya baru 17 tahun lah. Kalah 3 tahun. Sama permasalahannya, beda tipe saja, beda gaya. Nah, kalau pasangan sama-sama atas, terbaca ya permasalahannya, hidup sendiri-sendiri, punya belief sendiri-sendiri. Begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat inspirasi dari Mas Indra dan Mbak Nuni. Miss Ida nggak bisa ngomong lebih banyak karena suaranya pasti nggak enak banget. Kalau aku bisa ngomong tanpa suara, kayaknya lebih baik. Silakan deh Mas Indra dan Mbak Nuni closing statement sebelum kita di close sama Instagram. Silakan. Perubahan itu menular. Jadi kalau kita mau pasangan atau mau anak mau melakukan perubahan yang besar, ya lakukan dulu perubahan yang besar sehingga itu menular nyampe ke mereka karena perubahan itu ada vibrasinya. Kita melakukan perubahan di level 9, yang nyampe juga vibrasinya juga 9. Jangan sampai kita cuma melakukan perubahan di skor 4, kita mengharapkan vibrasinya 9, ya nggak bisa. Gitu. Kalau dari saya closingnya nih, Miss, berani jujur sama diri sendiri. Jadi maksudnya apa? Gini loh, banyak orang sibuk pakai casing, Miss. Mereka takut untuk berani melihat kenyataan. Melihat kenyataan maksudnya apa? Kalau memang ada masalah, akui ada masalah. Ya, kita kadang-kadang suka toyor-toyor klien-klien yang hobi pencitraan di sosmed. Ya lu ngapain juga kayak gitu loh. Bukan berarti juga harus pamer kesedihan di sosmed, enggak. Benerin dulu di dalam, bangun dulu, perkuat fondasinya. Jadi jujur sama diri sendiri adalah berani mapping dengan objektif. Kalau sekarang saat ini skor kita adalah -7, akui -7 gitu. Jangan, kalau saya saat memberikan konseling, banyak orang salah nakar dirinya, Miss. Saya tanya, kalau boleh kasih scoring point, skor Anda sekarang ada di level berapa? 7,5, Pak. Saya tepuk jidat. Begitu saya ajak untuk bisa mapping secara objektif, baru kelihatan boro-boro 7,5, -18, Miss. Kan jauh banget gitu loh. Dia untuk bisa melakukan mapping dengan jelas, berarti kan butuh tambahan knowledge yang cukup. Butuh punya bekal analisa yang cukup, butuh tambahan exposure, butuh punya ilmu yang memadai. Nah, kebanyakan orang hanya kekeh bilang bahwa skor saya sekian berdasarkan bank data dia, software dia yang cuman ala kadarnya tersebut. Misalnya agak bahasa thinking yang keras banget nih. Tapi kan pengennya thinking yang ngomong kan ini, Miss. Jadi ya, habis ini gue dimusuhin banyak orang. Jadi jujur sama diri sendiri, mapping, lihat, akui kalau ada kekurangan, perbaiki. Nah, kebanyakan orang ngerasa saya sudah melakukan semuanya. Fred, kalau memang sudah melakukan semuanya, harusnya hari ini hasilnya bagus. Sesederhana itu. Itu bahasa thinking, Miss, ugas.
Keren banget. Jujur. Bahasanya penuh dengan angka. Oke, thank you banget, Mas Indra dan Mbak Nuni. Mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa. Terima kasih inspirasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya dimusuhi gara-gara ini. Thank you banget. Salam juga buat Adis. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah kan kalau nggak di split, Miss Ida suaranya normal kan sekarang kan? Ya, mohon maaf tadi yang terganggu dengan suara Miss Ida. Mudah-mudahan sekarang sudah normal lagi. Miss Ida tunggu sampai Instagram kasih sign kita berakhir ya. Thank you yang udah join teman-teman. Tadi Miss Ida belajar banyak banget dari pasangan Mas Indra dan Mbak Nuni ya, bahwa pasangan selalu ada masalah. Kenapa? Karena Allah kasih pernikahan itu sebagai sebuah ladang pahala, ibadah yang panjang banget, maka kayaknya agak impossible kalau ada pasangan yang baik-baik aja. Jangan-jangan tadi kayak Mas Indra bilang tuh, kita sedang membohongi diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau memang mau asik dengan pasangan, yang pertama tadi jujur, bener banget, dan itu Miss Ida top jempol banget buat seorang thinking yang mau mengakui kesalahan. Biasanya pasangan thinking yang menjadi permasalahan adalah karena tadi, bukan thinking aja ya, tapi laki-laki itu kan maskulinitasnya tinggi. Jadi kecenderungannya, logikanya lebih tinggi juga. Jadi pasangan laki-laki yang tadi ngerasa pengen menjajah, pengen nyuruh terus, pengen dominan, pengen dihargai terus, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, ya itu dia sumber permasalahan. Dan bagi istri juga mesti ngerti bagaimana cara untuk menyesuaikan bahasa dengan suami, bagaimana cara menundukkan diri, bagaimana cara mendukung dia, dan sebagainya. Mas Indra dan Mbak Nuni Noveldi adalah konselor pernikahan juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya masalah yang ingin di scoring, yang ingin dibantu cara untuk naik kelasnya, bisa menghubungi beliau berdua. Ada Instagramnya tadi ya. Gaya beliau memang thinking banget, yang tadi ada skornya, yang ada ukurannya. Jadi insya Allah akan banyak membantu teman-teman, dan itu yang juga mesti dirasakan bersama pasangan. Nggak mungkin pasangan itu bisa happy, bisa nyambung kalau nggak jujur. Dan ini note banget bagi teman-teman yang thinking atau yang pasangan suami ya, terutama yang laki-laki, karena memang untuk membuka topeng, untuk melihat clear apa adanya itu nggak gampang. Ya, jadi misalnya coba nih tanya, jawab beberapa pertanyaan ya. Halo Mbak Ike, Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin juga, selamat puasa. Mbak Seda, thank you for joining. Oke, tadi ada pertanyaan, gimana cara mapping skornya? Itu cukup rumit untuk dijelaskan di sini. Jadi intinya teman-teman belajar dari yang paling simpel dulu. Mau belajar, mau bertumbuh bareng, dan mau jujur mengakui. Apakah benar-benar bahagia? Apakah benar-benar ada masalah? Masalahnya apa? Nah, itu juga ya yang harus kita beresin tuh. Kalau dominan malah istri gimana? Nah, itu nanti kita akan bahas dengan pasangan yang istrinya menaklukkan suami. Ya, nanti join terus di IG live-nya Miss Hidai. Mudah-mudahan Miss Hidai bisa hadirkan pasangan-pasangan lain yang akan bisa membahas dari sudut pandang mereka yang sesuai dengan gaya mereka masing-masing, dan pola chemistry-nya nih, pola sirkulasinya nih berbeda-beda. Karena kalau di I Know You Couple tuh ada 25 jenis pasangan. Tuh seru banget kan? Mudah-mudahan nanti 25-25-nya bisa kita hadirkan di IG Live ya. Jadi sambil menunggu buka puasa, sambil kita menjalani bulan Ramadan, kita bisa belajar bareng tentang bagaimana kita menghadapi pasangan. Karena ibadah puasa
bersama pasangan dalam kondisi yang happy, Masya Allah, enak banget. Sholatnya bisa berjamaah, sahurnya bisa sambil sayang-sayang, bukanya juga bisa dibuka dengan yang manis, asik. Tapi kalau berantem, aduh, masa puasa-puasa masih berantem, masih menyimpan rasa sedih, rasa sebel, gitu ya. Oke, ada permintaan apa nih? Suami sensing, istri feeling? Boleh, insya Allah. Miss Day carikan. Kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh, mengajukan diri juga boleh. Nanti kita lihat kondisinya. Mudah-mudahan Miss Day sempat, karena kalau Sabtu Minggu masih ngisi workshop ya. Jadi mudah-mudahan deh Miss Day buat teman-teman. Tapi syaratnya nih, ajak teman-teman yang lain agar apa? Agar ilmunya bisa didengar sama yang lain juga. Sayang kan ilmu yang bagus kalau didengar cuma oleh sedikit orang. Jadi boleh di-share ya, silahkan di-share informasinya sebanyak-banyaknya. Teman-teman bisa jadi amal jariahnya. Dengan kita belajar seperti ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menginspirasi. Dan ini saat yang tepat banget buat teman-teman pasangan suami istri untuk saling maaf-maafan. Tadi mengupas dulu, kamu sebetulnya selama ini terluka nggak sih sama aku? Kata-kata itu ya Allah, bikin nangis, bikin terbuka. Dan kalau akhirnya dia bilang, iya aku selama ini terluka sama kamu, lalu dia beberkan faktanya, please jangan marah. Itu tuh sebetulnya adalah titik awal teman-teman bisa memperbaiki hubungan. Gitu. Request Ayah Farid dan Bunda Jauda. Waduh, ini kelas mahal, kelas berat. Ya, wallahu alam. Kemarin kalau Bunda sudah hadir di sini, kalau Ayah nanti ikut dong di Stephen Suri Rumah, dibahas di sana tuh. Ayah Farid dan Bunda Jauda, dua-duanya mengisi di Stephen Suri Rumah. Suami intuiting, istri feeling. Intuiting, istri feeling. Mesti dicarikan dulu ya pasangannya. Pasangan SI Goldaro, istri I Goldaro. Kayaknya capek SI-nya. Nah, ini dia kata-kata ini nih ya. Dalam berpasangan, itu jangan banyak ngomong capek. Atau banyak ngomong, kamu mah nggak mau berkorban untuk aku. Hati-hati tuh, kalau teman-teman sudah sering bicara seperti itu, berarti dalam hubungan bersuami istri, itu ada yang salah tuh. Mestinya dalam kita berpasangan, itu akan banyak kata-kata yang, kamu perlu apa lagi sayang? Cia, kamu butuh apa sayang? Nah, ini untuk mengerti bahasa cinta tuh begitu. Ya, dan ini perlu yang namanya tadi mematchingkan bahasanya. Tadi Mas Indra yang thinking, Mbak Nuni yang intuiting introvert yang keras banget, thinkingnya juga keras, caplok apa, singanya bisa tadi analoginya bagus banget ya. Singa bisa menjadikan intuitingnya sebagai daging yang bisa dicabik-cabik. Ngeri banget. Kebayang dong itu kasusnya dulu kayak apa gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar bahwa sesungguhnya ada semua tipe, 25 tipe pasangan, postur yang kita sebut adalah postur couple, itu akan punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang kadang remeh-temeh. Kayak tadi Mas Indra bilang, bukan ada satu masalah besar, tapi justru ribuan masalah kecil. Nah, ngeri banget kan? Kalau orang atas mungkin biasanya seperti itu tuh. Kalau orang bawah, nah kita bahas nanti kalau kita ketemu sensing, ketemu feelingnya, pasangan sensing dan feeling, pasangan feeling dan feeling. Waduh, itu akan beda lagi tuh urusannya. Biasanya nggak jauh-jauh dengan urusan hati. Nah besok, tak nantikan, insya Allah Miss Ide hadirkan pasangan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa ngobrol lagi dengan suara yang lebih bagus saat di split ya. Ini kan kayaknya Instagram ada masalah karena Miss Day tidak ada masalah, internet bagus, Miss Day sudah ganti device juga. Ternyata ketika di split memang bermasalah suaranya. Besok insya Allah pasangan sensing dan thinking. Nah, ini berarti pasangan sesama otak kiri. Apa yang terjadi ketika pasangan sensing bertemu dengan pasangan thinking? Seru kan? PR-nya adalah nih ya, guru PR nih kalau Miss Ida ya.
Minta tolong teman-teman, amal baiknya di bulan Ramadan. Misi Day hadirkan pemateri-pemateri hebat yang mau sharing tentang kehidupan berpasangannya. Yang ini tidak akan mudah loh kalau kita minta teman-teman ini bicara di sini, membahas permasalahannya apa. Sayang kan kalau yang ngedengerin sedikit, jadi silahkan di-share kepada banyak saudara, teman, sahabat, dan semuanya. Terima kasih banyak atas atensinya. Thank you for joining. See you tomorrow, insya Allah. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Ya, selamat berpuasa. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan tetap penuh cinta dengan keluarga. I know you because I love you.